Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berjemaah buat sobat-sobat Rams TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Rams TV, channel informasi dan tutorial. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pajak YouTube atau bagaimana caranya mendaftar atau mengisi formulir pajak untuk akun YouTube kita. Karena nanti di bulan Juni 2021 sudah berlaku ya untuk pajak. Jadi buat kawan-kawan, apalagi yang terutama kawan-kawan yang sudah daftar AdSense, wajib daftarkan pajaknya. Karena apa? Kalau jika kalian tidak daftarkan nomor pajak kalian, maka akan kena pajak 24% hingga 30%. Tapi kalau sudah daftar, dia potongan pajaknya cuma 10%. Lumayan kan kawan-kawan? Jadi saran dari saya, segera daftarkan akun YouTube Anda untuk pajaknya. Di sini saya akan membuat yang simpel banget cara daftarnya menggunakan HP Android, karena saya yakin kebanyakan kawan-kawan kreator tidak semuanya memiliki laptop. Jadi saya di sini membuat tutorialnya menggunakan HP Android. Saya juga informasikan bahwa untuk pajaknya nggak harus menggunakan punya kita pribadi ya. Kalau kawan-kawan yang belum punya untuk NPWP atau nggak punya pajak, bisa pakai punya orang tuanya atau pakai punya saudaranya. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita cek emailnya dulu. Jadi sudah ada email masuk ya dari pihak YouTube. Penting perubahan terhadap pajak penghasilan Anda dari YouTube di masa yang akan datang. YouTube, halo, kami menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memungut pajak Amerika Serikat atas pembayaran kepada kreator. Dolar Amerika Serikat mulai tahun ini paling cepat Juni 2021. Selama beberapa minggu ke depan, kami akan meminta Anda untuk mengirim informasi pajak Anda di AdSense untuk menentukan dengan tepat besarnya potongan pajak yang jika berlaku. Jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga 31 Mei 2021, Google dapat diwajibkan memotong hingga sebesar 24% dari total penghasilan Anda dari seluruh dunia. Jadi lumayan ya kawan-kawan ya, kalau kita daftarkan pajak YouTube kita, itu potongannya 24%. Tapi kalau kita daftarkan, potongannya hanya 10%. Jadi buat kawan-kawan yang sudah daftar AdSense, segera daftarkan pajaknya. Jadi pajaknya seperti yang saya bahas tadi, nggak harus pakai pajak diri kita sendiri, tapi bisa pakai pajak punya keluarga atau punya saudara atau punya orang tua kita yang sudah memiliki kartu pajak. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Kalian baca dulu. Jadi di sini cara simpelnya kita langsung klik aja yang ini, yang tulisan biru pusat bantuan. Nah, di sini sudah ada ya persyaratan pajak Amerika Serikat untuk penghasilan YouTube. Google mungkin akan mulai memungut pajak Amerika Serikat atas penghasilan yang Anda peroleh dari penonton di Amerika Serikat paling cepat Juni 2021. Kalian baca dulu, kemudian kalian scroll ke bawah. Di sini saya nggak baca detailnya karena akan memakan waktu. Nah, mengirim informasi pajak ke Google, kalian baca. Setelah kalian baca, langsung aja kalian klik yang nomor 1, login ke akun AdSense. Klik aja login. Maka langsung diarahkan ke beranda Google AdSense kalian. Nah, di sini ada juga yang logo notifikasi, kalian bisa baca. Penting, periksa apakah informasi pajak telah bukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Nah, di sini kalian bisa klik langsung kelola info pajak ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, kalian langsung aja klik kelola info pajak. Klik aja ya kawan-kawan ya. Pembayaran, kelola info pajak, berikan atau perbarui informasi pajak Anda, problem Anda, dan negara Anda menentukan cara pajak Anda kumpulkan, dipotong, dan dilaporkan. Untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Langsung aja kalian klik yang tulisan biru, tambahkan info pajak. Nah, di sini kita diminta masukkan password dari akun Google AdSense kita ya. Oke, kita masukkan dulu passwordnya.
Oke, jika sudah, masukkan passwordnya. Di sini ada informasi lagi, info pajak Amerika Serikat. Untuk menemukan formulir pajak yang berharap jawaban beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Apa jenis akunmu? Di sini kita klik aja perorangan. Kemudian klik berikutnya. Kemudian ada pertanyaan, apakah Anda warga negara penduduk Amerika Serikat? Kalian jawab tidak. Kemudian klik berikutnya. Kemudian di sini ada pilih jenis formulir pajak W8 berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya. Formulir W8 diperlukan. Jadi di sini ada W8 BEN sama W8 EC. Jadi kalau kita penduduk Indonesia, kita pilih yang pertama ya, yang W8 BEN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Jadi yang W8 BEN ini untuk warga Indonesia atau warga di luar Amerika Serikat. Kita pilih yang ini, yang pertama. Kalau yang kedua ini buat orang yang tinggal di Amerika ya. Kemudian kita klik mulai formulir W8 BEN. Nah, kemudian identitas pajak, pastikan informasi ini sama persis dengan yang ada di dokumen pajak Anda dan bahwa formulir ditandatangani oleh perwakilan resmi dari identitas hukum ini. Nama individu, nama kita ya. Kalau beda, kalau menandatangani nama-nama pajaknya, kartu pajaknya beda, kalian bisa rubah nama yang sesuai kartu pajak. Nama negara pengguna, kita pilih Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia, kita pilih Indonesia. Kemudian di sini ada nomor identifikasi wajib pajak. Nomor identifikasi wajib pajak TIN adalah nomor pemrosesan yang diwajibkan oleh IRS untuk beberapa formulir pajak. Info selengkapnya tentang TIN atau bla 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 bla. Kemudian kita masukkan nomor pajak kita di sini ya. Sesuai ya kawan-kawan ya. Jika sudah, kalian klik berikutnya. Formulir pajak W8 BEN. Jadi ini lengkap ya, langsung muncul nama identitas pajak kita sesuai dengan yang kita masukkan nomor pajaknya, sudah langsung terdaftar namanya sesuai dengan pajak kita. Negara pelanggan Indonesia. Sorry saya blur di sini ya kawan-kawan ya, demi keamanan. Jadi kita blur. Kemudian alamat tinggal ini centang, kita centang. Nah, kemudian kita disuruh isi alamat di sini. Alamat Indonesia, alamat sesuai dengan KTP kita yang atau sesuai dengan alamat yang kita daftarkan AdSense kemarin ya untuk mendapatkan PIN-nya. Jadi di sini saya akan masukkan alamat dulu. Alamat sesuai KTP saya. Di sini ada kolom tambahan kawan-kawan ya. Jadi di sini ada alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Kalau alamat suratnya sama dengan alamat yang sekarang, ya kalian centang. Tapi kalau beda, kalian bisa isi alamatnya lagi di bawahnya sesuai dengan alamat yang baru. Jika sudah, langsung klik berikutnya. Oke, setelah isi alamat, kemudian kita masuk yang ke nomor 3. Perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Kalian klik yang iya. Kemudian untuk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat, kalian pilih negara Indonesia atau negara tempat tinggal kita. Indonesia. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah. Tarif dan ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki pungutan pajak dan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di AS. Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapat tertentu. Kalian baca dulu. Kemudian kalian pilih yang pertama, layanan seperti AdSense. Kalian centang. Kemudian di sini ada pasal dan ayat. Kalian klik. Kita pilih pasalnya.
Setelah kalian memilih pasal 8 ayat 1, kalian klik di sini, pilih yang tarifnya 0, perjanjiannya 0%, kemudian kalian centang, kemudian scroll ke bawah, royalti film dan TV, kalian centang, kemudian kalian pilih pasalnya. Jadi udah tersedia ya. Pilih yang 10% tarif perjanjiannya, kalian centang lagi, kemudian royalti hak cipta lainnya, kalian centang, kalian pilih pasalnya, pilih yang 10%. Jadi jangan salah ya, jangan sampai salah klik di sini. Jika kalian salah klik 30%, maka potongnya akan 30%. Jadi harus teliti dan betul-betul kalian hati-hati. Jika sudah dicentang, kemudian klik berikutnya. Oke, kemudian masuk ke tahap berikutnya, formulir. Kalian baca, saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Jika sudah benar dan lengkap, kalian centang, kemudian kalian klik berikutnya. Nah, di sini ada lagi keterangannya. Kalian bisa baca sertifikasinya ya, dengan menyadari ancaman hukuman atas bla 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 bla. Kalian baca sampai selesai. Nah, tanda tangan Anda. Jadi di sini kalian isi nama sesuai dengan yang terdaftar dalam pajak atau di NPWP ya. Kalau memang NPWP-nya pakai nama kalian sendiri, kalian isi nama kalian. Jika NPWP-nya nama orang lain atau keluarga ataupun orang tua, kalian isi nama orang tua atau nama keluarga kalian. Jadi sesuai dengan NPWP-nya ya. Di sini saya menggunakan NPWP saya sendiri. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Centang. Nah, jika bukan, jika diwakilkan oleh orang tua, kalian centang yang nomor 2 ya, atau yang kolom kedua. Oke, jika sudah, klik berikutnya. Tahap ke-6, kemudian di sini ada informasinya, kalian bisa baca. Pernahkah individu atau identitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google DAS? Kalian centang aja yang tidak, kemudian kalian centang lagi di bawahnya. Kemudian di sini ada pernyataan tulis perubahan status. Apakah Anda memberikan informasi pajak untuk ya, kalian centang atas, kemudian kirim. Oke, status disetujui, dikirim tanggal 21 Maret, dikirim oleh sesuai nama NPWP, alamatnya sudah lengkap juga ya kawan-kawan ya. Kemudian di sini pembagian diklaim semua. Oke, sudah clear. Jadi kita tinggal nunggu dapat email dari pihak YouTube ke Google AdSense kita. Jadi di sini udah setujuin pajaknya ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Maka nanti potongan pajak saya hanya 10%. Setelah tadi selesai ngisi formulir, gak lama kemudian ada email masuk ya dari Google Payments tentang informasi pajak, bahwa informasi pajak Anda disetujui. Jadi untuk kawan-kawan, saran saya segera isi formulirnya, mudah banget kok dengan menggunakan HP. Dan juga bisa menggunakan pajak orang lain, keluarga, orang tua, ataupun saudara. Jadi segera isi agar potong pajakannya 10%. Karena kalau terlambat isi, nggak ngisi, potongan pajaknya 30%, kan sayang banget kawan-kawan ya. Jadi saran saya segera isi. Oke, itu tadi tutorial cara mengisi formulir pajak YouTube. Semoga bermanfaat. Untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel Roms TV, jangan lupa klik tombol subscribe. Support terus dan dukung terus channel ini agar terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.